Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rahmadianti, NIM 180602009, kelas B2 PGSD 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam bentuk buku gambar pop-up pada materi dongeng untuk siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Ciberem. Adapun latar belakang masalahnya yaitu media pembelajaran bahasa Indonesia dan buku gambar pop-up. Pendidikan di sekolah dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi anak didik yang meliputi membaca, menulis, dan berhitung. 4 komponen kemampuan bahasa Indonesia terdiri dari aspek kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan mendengarkan, dan kemampuan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan. Tidak hanya penting dalam kehidupan pendidikan, tetapi juga penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan anak yang juga penting untuk dikembangkan adalah aspek perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi baik lisan atau tulisan atau kemampuan verbal maupun menggunakan tanda-tanda isyarat. Musfiro menyatakan manfaat kegiatan bercerita adalah mengasah imajinasi anak, mengembangkan kemampuan berbahasa, aspek sosial, moral, kesadaran beragama, emosi, semangat berprestasi, dan melatih konsentrasi anak. Melihat hal ini, peneliti bermaksud memanfaatkan media buku gambar pop-up sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah rendahnya kemampuan siswa dalam berbicara. Hal positif yang dapat diperoleh dari penggunaan media gambar ini adalah bahwa dengan gambar, pikiran siswa akan dipenuhi oleh ide atau gagasan dan informasi yang mempermudah siswa dalam berbicara, karena mereka tidak lagi merasa kebingungan dan kesulitan dalam menentukan apa yang harus mereka sampaikan. Sebuah gambar merupakan sarana yang baik untuk memancing, mendorong, atau memotivasi siswa untuk berbicara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran buku gambar pop-up pada materi dongeng siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Ciberem. Yang kedua, bagaimana uji coba kelayakan media pembelajaran buku gambar pop-up pada materi dongeng siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Ciberem. Kemudian tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, mengembangkan media buku gambar pop-up pada materi dongeng kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Ciberem yang valid. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan buku gambar pop-up pada materi dongeng siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Ciberem. Adapun manfaat penelitiannya, bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran oleh guru kepada siswa dan menjadi variasi baru dalam pengajaran bahasa Indonesia. Kemudian bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk meneliti media yang sama. Adapun kajian teoritisnya, yang pertama, pengertian media pembelajaran, kemudian manfaat pembelajaran, fungsi media pembelajaran, pengertian buku gambar pop-up, manfaat buku gambar pop-up, kelebihan dan kekurangan buku gambar pop-up, pembelajaran bahasa Indonesia, dan manfaat bahasa Indonesia. Media pembelajaran merupakan alat atau wahana yang menjadi perantara komunikasi antara guru dan siswa yang dapat meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian manfaat media pembelajaran menurut Kustandi dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Kemudian 4 fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz, yaitu ada fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris.
Pengertian buku gambar pop-up adalah sebuah kartu atau buku yang ketika dibuka bisa menampilkan bentuk 3 dimensi atau timbul. Buku gambar pop-up mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam suatu materi sehingga membuat materi lebih mudah diingat dan dipelajari. Buku gambar pop-up dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik mulai dari gambar yang terlihat memiliki tampilan 3 dimensi dan kinetik, gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya digeser, dapat bergerak sehingga dapat dibentuk seperti benda aslinya. Hal lain yang menarik dan berbeda dari buku ilustrasi biasa adalah pembaca seperti menjadi bagian dari hal yang menakjubkan itu karena mereka memiliki andil ketika membuka halaman buku tersebut. Kemudian manfaat media buku gambar pop-up. Yang pertama, mengajarkan anak untuk lebih menghargai buku dan memperlakukannya dengan baik. Kedua, mendekatkan anak dengan orang tua karena buku gambar pop-up memiliki bagian yang halus sehingga memberikan kesempatan orang tua untuk duduk bersama dengan putra-putri mereka dan menikmati cerita. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas anak. Keempat, merangsang imajinasi anak. Kelima, menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu benda atau pengenalan benda. Yang keenam, dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan kecintaan anak terhadap membaca. Adapun kelebihan media buku gambar pop-up, yang pertama memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang terlihat memiliki dimensi hingga gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya bergeser. Yang kedua, memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang dapat mengundang ketakjuban ketika halamannya dibuka sehingga pembaca menanti kejutan apalagi yang akan diberikan pada halaman selanjutnya. Yang ketiga, memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Yang keempat, tampilan visual yang lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. Adapun kekurangan media buku gambar pop-up, yang pertama, waktu pengerjaannya cenderung lebih lama karena menuntut ketelitian yang lebih ekstra. Yang kedua, harganya relatif mahal. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia sesuai dengan keterampilan kebutuhan dan minatnya. Sedangkan bagi guru adalah untuk mengembangkan potensi bahasa Indonesia siswa serta lebih mandiri dalam menentukan bahan ajar kebahasaan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswa. Selain itu, ada tujuan umum pembelajaran bahasa adalah memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Dengan pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Adapun manfaat pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama, sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Yang ketiga, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Kelima, sarana pengembangan penalaran. Keenam, sarana pemahaman berbagai budaya Indonesia melalui khasanah kesusastraan Indonesia. Adapun metode dan prosedur penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau sering disebut Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk dalam dunia pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan menguji produk, penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan baru berkenaan dengan fenomena-fenomena yang bersifat fundamental
serta praktik-praktik pendidikan berfungsi untuk menemukan fenomena-fenomena fundamental dilakukan melalui penelitian dasar atau basic research. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 sekolah dasar yang merupakan informan utama. Pemilihan subjek dilakukan dengan cara memilih sampel dari semua siswa. Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Ciberem, Jalan Asrama Kipal, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Teknik dan instrumen penilaiannya adalah observasi, angket, dan tes. Kemudian prosedur penelitiannya ada potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakai, revisi produk, pembuatan produk massal. Kemudian prosedur pengolahan data, yaitu teknik pengolahan data dan analisis data. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.